sepatu. Halo semuanya, kembali lagi di vlog Hanif, dan kali ini kita mau bahas motor-motor kecil dari Kawasaki ya. Di sebelah kiri saya ada KSR 110 tahun 2008. Ini harganya luar biasa mahalnya sekarang. Sekitar 40 jutaan lah kalau kalian beli KSR yang CBU Jepang seperti ini. Dan di sebelah kiri saya ada sebuah Kawasaki Z125 Pro milik Om Mobi dari channel Motomobi TV. Nah, ini kebetulan baru dibahas juga sama Den Dimas, kebetulan juga motornya sama. Tapi sebelum kita bahas KSR 110 ini di video berikutnya, kita mau mulai dari Kawasaki Z125 terlebih dahulu. Jadi motor Kawasaki Z125 ini harganya itu luar biasa fantastis ya. 34 juta, asli. 34 juta lo bisa dapat secara material, secara bahan gitu ya. Lo bisa dapat kayak misalkan NMAX, ADV, yang secara modal pun kelihatannya lebih gede. Tapi juga motor ini itu nggak boleh dijual terlalu murah juga, karena nanti nggak jadi bahan koleksi. Jadi motor seperti ini itu menurut gua harus dibikin agak mahal. Kayak misalkan Honda Monkey gitu ya, itu kan nggak mungkin harganya segitu. Paling modalnya berapa bikin motor itu kan, nggak terlalu mahal sebenarnya. Tapi untuk menjaga gengsinya biar jadi barang hobi, barang koleksi, ya itu harus dibanderol dengan harga yang sangat mahal. Dan gue dulu sempet nyesel nggak ngambil Honda Monkey ya. Waktu pertama kali keluar, gue malah mesen Honda ADV. Ya, meskipun buat konten tuh rame, tapi ternyata harusnya gue kemarin ngambil Honda Monkey juga. Karena waktu itu harganya sekitar 50-60 jutaan gitu kan. Mahal banget ya untuk motor sekecil itu. Termasuk juga kayak Super Cup itu ya. Itu kan dulu keluar 50 jutaan ya. Tapi motor begitu doang gitu. Nah, itu ada pasar tersendirinya memang. Jadi kalau menurut kalian ini adalah motor yang kemahalan, ya itu berarti bukan... Lu takut sama tikus? Ya, gimana sih? Ya tadi ada sedikit aksiden ya. Videografer kita si Sena ada tikus lewat, dia kabur coba. Kalau misalkan menurut kalian ini adalah motor yang kemahalan, berarti ya kalian bukan target market dari motor ini. Nah, motor ini udah gue coba pakai beberapa kali ya. Jadi waktu ke rumahnya Mobi gitu, gue beberapa kali pinjem. Jadi ini motor kecil, tapi pas kita pakai itu bener-bener refine ya. Kayak contohnya gini. Kita pakai dulu ya helmnya. Ini kita duduk. Ini posisi duduknya itu bener-bener nyaman. Jadi kaki kita, tangan kita, terus pas kakinya napak. Ini kita dikasih lekukan di sini sengaja biar pas kita kakinya naik, itu kita bisa nempel seperti ini. Dan ini posisinya itu nyaman sekali. Nggak bikin punggung bongkok. Terus juga ketika kita nyobain starter, motor ini halus sekali. Mesinnya ya. Oke. Ini mesinnya halus, getarannya halus, dan larinya juga ternyata dia nggak malu-maluin. Jadi untuk 125 cc menurut gue ini larinya lebih dari cukup. Dan juga suspensi dari motor ini luar biasa nyamannya, dan dipakai buat bermanuver itu sangat lincah, sangat enak banget lah. Jadi ketika gue pakai motor ini gitu ya, ih kok asik ya, jadi pengen juga gitu kan. Cuma 34 juta sih. Dan secondnya harga juga masih bertahan, masih 24 juta, 25 jutaan. Jadi kurang lebih resale value-nya sama kayak kita beli NMAX atau kayak beli ADV, harganya masih segitu-segituan. Nah sekarang kita bahas motor ini lebih dekat. Pertama kita mulai dari desain depannya dulu. Dia punya ban itu yang kecil sekali, cuma 12 inci. Tapi biar terlihat gambot, nah dia pakai ban yang cukup lebar dengan ukuran 190. Jadi pas kita lihat tuh kelihatannya kayak imut tapi berisi gitu ya. Apalagi pas kita lihat bagian spakbornya. Spakbornya ini desainnya juga kekar gitu ya. Potongan-potongan garisnya itu kesannya kayak garang. Tapi pas kita lihat ke batok headlampnya, sayang sekali headlampnya ini ya kurang maco ya. Padahal kalau misalkan didesain lebih bagus lagi, dikasih lampu LED, ini pasti cakep banget. Terus juga ke bagian belakangnya sini, dia sudah punya shock depan yang upside down dengan desain yang cakep juga. Nah, di bagian depan kita dapat rem cakram, tapi sayangnya dia belum dilengkapi dengan teknologi ABS.
Kemudian lampu seinnya ini menurut gua agak kegedean ya desainnya ya. Soalnya lampunya kan kecil, tiba-tiba lampu seinnya segede-gede itu menurut gua agak aneh gitu. Kemudian kalau kita lihat tulisan di sini, ini tulisannya Z125 Pro. Kenapa? Ada Pro-nya. Jadi beda yang Pro sama yang nggak Pro itu, yang Pro itu dia punya kopling di bagian kiri sini. Kalau yang non Pro, yang Z125 biasa, itu dia nggak pakai kopling tapi bisa ganti gigi seperti layaknya motor bebek. Cuma kalau kalian beli sekarang, ini kebetulan Z125 ini udah ada faceliftnya, jadi lampu depannya bentuknya udah nggak seperti ini lagi. Lebih bagusan, lebih membulat sekarang. Kemudian kita bahas mesinnya, gimana gue suka dengan mesinnya. Seperti gue bilang tadi, mesinnya halus, terus juga cukup bertenaga, dan cukup irit bahan bakar. Mesinnya sendiri juga dia konfigurasinya tuh tidur, bukan naik ke atas. Biasanya kan motor laki tuh naik ke atas ya. Dan dia ini masih pakai air cool, belum pakai radiator. Dan mesinnya ini entah kenapa di sebelah kanan dan kirinya itu nggak ada tulisan Kawasaki-nya gitu. Tulisan Kawasaki-nya itu adanya di bodi dari motor ini, dan bodinya ini tuh stiker doang. Yang emblem tuh di bagian Z125 ini, tulisan Pro-nya juga pakai stiker. Kemudian sasisnya, dia pakai sasis model trellis. Kelihatannya dia kayak pakai Delta Box, tapi ini sebenarnya plastik ya. Ini bukan sasis Delta Box-nya, tapi ini pakai sasis trellis yang ditutup sama Delta Box plastik seperti ini. Jadi sebenarnya ini dia sasis trellis, cuma dia pakai molding plastik buat kesana tuh seolah-olah ini sasis Delta Box. Yoi. Sama di bagian bawah sini dia ada covernya juga, dikasih plastik depan biar kelihatan bagus. Dan dia bisa dipakai buat boncengan. Tapi kalau dipakai buat boncengan, ya jadinya seperti ini. Waduh. Jadi kalau dibonceng itu, ini shocknya dia pakai monoshock ya. Ini dia akan langsung turun. Dan juga kalau kalian dibonceng dari motor ini, itu juga rasanya nggak nyaman karena bagian kursinya itu menyempit di bagian sini. Jadi kalau misalkan naik Z125 lebih baik pakainya sendirian aja, nggak usah pakai bonceng-boncengan karena dibonceng itu nggak nyaman naik motor ini. Nah, sekarang kita ke bagian bawahnya lagi ya. Dia punya knalpot itu underbelly, letaknya di bagian bawah sini ya. Dan dikasih cover di sini biar kalau kita pegang itu nggak panas. Kemudian dia juga punya rear arm, ini yang kelihatannya itu gede, tebal, dan gagah gitu. Biasanya kan kalau motor-motor kecil tuh armnya kecil ya. Ini enggak, ini dia tebal, warnanya hitam doff seperti ini. Terus juga dia punya rem cakram di bagian belakang. Jadi untuk pengereman walaupun dia belum ABS, dia nggak kaleng-kaleng. Untuk bagian ban belakangnya, ini kebetulan dia lebih besar dibandingkan dengan ban depannya. Lebarnya 120/70 dan dia sama-sama masih pakai pelek 12 inci yang kelihatan kecil. Tapi kalau kalian nggak suka sama desain depan motor ini, desain belakangnya ini cakep banget. Kayak gini bentuknya. Desain belakangnya ini gue suka banget ya. Kesannya tuh kayak moge, tapi mini. Apalagi lampu belakangnya ini LED-nya tuh mirip kayak lampu-lampu Kawasaki Z Series yang size-nya lebih besar. Nah, ini entah kenapa gue kayak gatel ya. Belakangnya ini pengen gue copot, pasti kelihatannya lebih clean lagi, lebih keren. Terus mungkin spion, lampu sennya kita pindahin gitu. Kemudian di sini dia ada spakbor lagi. Ini sengaja biar nggak nyiprat kena bagian punggung belakang kita pas lagi hujan atau lagi becek jalanannya. Oke, nah sekarang kita ke bagian depan sini ya. Sekarang kita bahas klaster depannya, tapi sebelum kita bahas, dia punya kunci sama seperti Kawasaki lainnya. Nggak ada secure shutter key yang model magnet-magnet gitu ya. Nah, ini lubang kuncinya ada di bagian tangki. Kita masukin ke sini. Nah, speedometernya ini kecil, lucu, dan desainnya itu cukup lengkap. Pertama kita dapat RPM di sini dengan paling tinggi ini kalau nggak salah RPM-nya 9.750 RPM ya. Kalau 10.000 dan hampir 10.000 dia ada red line. Sama di bagian sebelah kanannya dia ada layar digital. Pertama ada posisi gigi, di bawahnya itu ada jam, dan sebelah kanannya ini ada tangki bensinnya. Tinggal berapa bensin yang tersisa. Sama dia punya speedometer yang sudah digital. Jadi kalau untuk menunjuk kecepatan dia pakai digital. Dan di bawahnya ini ada odometernya. Ini baru jalan 441 km. Jarang sekali dipakai sama motomobi. Ya, gue ngerti sih kalau motomobi pakai motor ini itu kayak beruang naik sepeda sirkus ya. Karena kan barunya gede, terus motornya kecil. Nah, kurang lebih kayak gitu. Apalagi kalau om gendut yang pakai tuh. Nah, terus di sini ada indikator pertama cek engine,
netral, high beam, dan lampu sein. Nah, tombol-tombolnya ada di sebelah kiri dan tombol-tombolnya di cover sama rubber, jadi enak kalau dipencet. Gitu. Pokoknya kalau untuk depannya tuh rapi lah. Bahkan bagian-bagian sini ya, ini kabel-kabelnya itu juga tersimpan dengan sangat rapi gitu jalur-jalurnya, nggak berantakan, jadi kelihatannya masih enak. Stangnya ini dia dibikin bentuk U gitu, kayak lihat stang Brompton ya. Gitu. Dan di sebelah kanan ini tombol-tombol sederhana sekali ya, mulai dari untuk cut off engine-nya sama untuk electric starter. Di sebelah kiri kita dapat untuk high beam, low beam, lampu sein, dan klakson. Jadi kalau kita pegang seperti ini stangnya tidak lebar, pendek, tapi pas gitu sama tangan kita dan nggak bikin pegal. Terus untuk tangkinya, desainnya keren, gue suka, dan dia dibungkus rapi oleh cover atau casing yang kelihatannya tuh bagus gitu ya. Nah, untuk tutup tangkinya ini terasa mahal karena modelnya bukan yang nongol gitu kayak Honda Tiger. Ini dia kayak Ninja gitu ya. Kita buka di sini, lalu kita bisa lihat tangki aslinya yang dari besi itu kayak gini bentuknya. Dan kalau misalkan kalian ngisi terus kepenuhan, tumpah, tenang aja, di sini ada lubang-lubang, bahkan di bagian kuncinya pun juga ada lubang buat ngedrain, buat ngebuang air ke bawah. Jadi memang sudah dipikirkan masak-masak oleh Kawasaki, segitu rapihnya. Kemudian jok motor ini gue juga suka banget untuk bagian pengemudinya, karena dia empuk dan lebarnya tuh pas. Jadi kalau kita pakai jarak jauh, ini jok enak banget ya. Dan gue kepikiran, kayaknya touring naik motor itu lucu juga ya, karena dipakainya benar-benar nyaman gitu, kecuali kalau boncengan. Nah, terus ditanya, gimana cara buka kursinya? Nah, untuk membuka jok motor ini, itu agak tersembunyi karena lubang bautnya itu ada di bagian sini. Oke, kita putar. Dah. Kita angkat seperti ini. Tada! Ya kan? Nah, di sini sebenarnya nggak bisa buat naruh macam-macam ya, kecuali toolkit, karena toolkitnya rapi di sini ya. Kita bisa lihat. Dan gue seneng kalau Kawasaki itu dia kasih toolkit tuh nggak pelit, lengkap banget loh. Mulai dari kunci-kuncinya tuh banyak gitu kan. Tapi ya harga 34 juta kalau misalkan masih pelit sih agak keterlaluan ya. Nah ini tuh nggak. Terus di sini ada sebuah aki. Akinya ini kebetulan aki kering. Di sini ada beberapa sikring. Terus ada beberapa sikring sama ada ecunya di bagian sini ya. Oke, kita tutup lagi. Tutupnya juga nggak sulit kok. Kita tinggal maju ke depan sini, terus tekan. Oke, sudah ketutup dengan rapi lagi. Kesimpulannya bagaimana soal Kawasaki Z125 Pro ini? Ya, kalau menurut gua, motor ini adalah motor yang lucu sekali dan dipakainya juga enak sekali. Gue tuh nggak nyangka motor seperti ini ternyata dipakainya tuh seenak itu. Gue sampai kepikiran apa touring pakai ini gitu ya, karena emang enak banget motornya. Dan kalau kalian pakai harian pun juga enak gitu. Jadi kalau misalkan kalian mau kerja atau mau kuliah pakai ini, itu parkirnya gampang, terus juga kelihatannya keren dan nggak bikin ribet gitu kan. Kadang-kadang kalau moge itu kan bukan moge yang 155 cc ya, itu kan kadang-kadang suka panas di bagian sininya kalau kita pakai lama-lama, pakai macet-macetan. Dan ini juga konsumsi BBM-nya juga cukup irit. Jadi kalau yang tadinya gue pikir ini motor buat hobi doang gitu kan, buat lucu-lucuan gitu, kayak mungkin Honda Monkey, Super Cup gitu. Ini adalah motor yang bisa dijadikan motor hobi, yang bisa kelihatan keren, tapi buat harian itu juga enak banget. Iya, kalau ada secondnya boleh sih, yang harga terjangkau ya. Itu aja mungkin vlog kita kali ini. Buat teman-teman yang punya Kawasaki Z125, bisa komen di bawah seperti apa rasanya dan bagaimana memeliharanya, apakah ada penyakit-penyakitnya dan bagaimana servisnya, bisa langsung komen di bawah. Saya Hanif, sampai jumpa di vlog berikutnya. Bye!